orangnya baik, amalnya baik, kelakuannya baik, pergaulannya baik, silaturahminya baik, harta dia berharta orang kaya, dia dermawan. Kalau dia mati, kata Nabi, orang ini sangat rindu disegerakan dia dibaringkan di liang kuburnya kalau orang ini baik. Qaddimuni, kata ruh orang yang meninggal itu, Pak, kata Nabi, segerakan saya, segerakan saya. Maka ada hukum tak boleh melambat-lambatkan pengurusan solat, disegerakan, Pak. Semalam sudah kita bahas, kalau ada tradisi di sini Bapak Ibu yang saya muliakan, setelah dimandikan, setelah dikafani jenazah, setelah dibungkus rapi dengan kain berwarna putih, maka sebelum meninggalkan rumah si jenazah, kalau ada di sini tokoh masyarakat, alim ulama, pertahankan itu acara pelepasan di depan rumah, meminta maafkan kesalahan jenazah, Pak. Pertahankan itu sampai hari ini. Ini kadang orang tak ada dalilnya, tak ada dalilnya. Iya betul, tapi selama itu baik, tidak memudaratkan jenazah, kalau nilai kebaikan di dalamnya, lakukan, Pak, dalam amal kebaikan sehari-hari. Kan biasa, Pak. Seandainya jenazah ini orangnya baik, pergaulannya baik, agamanya baik, apakah kita memaafkan kesalahan si jenazah? Kata tokoh masyarakat. Betul, Pak? Maaf, katanya. Maaf. Karena apa, Bapak Ibu yang saya muliakan? Yang kita khawatirkan setelah mati ini besok adalah kita tidak bermaaf-maafan di atas dunia, kita beradilan di hadapan Allah di yaumul hisab esok hari, Pak. Ini yang kita hindarkan. Ya, Pak. Pak, aku masih hidup, Pak, jamaah kita, ya. Bu, ini pasukan saya nih, Pak. Kalau ibu-ibu ini pasukan saya nih, Bu. Ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, masuk kita ke yang kedua. Bulan yang lalu, ruh kita itu kalau baik meninggalnya, kata Nabi, jika dia baik meninggalnya, amalnya baik, qaddimuni, itulah, Pak, ucapan ruh kita. Karena apa? Yang memandikan dirinya, anak kandungnya, yang mengkafani dirinya, anak kandungnya, yang menjadi imam solatnya, anak kandungnya, yang meletakkan yang terakhir kali jasadnya adalah anak kandungnya. Siapa roh yang bersedih ketika ia mati, yang memandikannya adalah orang lain, yang mengkafaninya adalah orang lain, menjadi imam solatnya adalah orang lain, meletakkan dia ke alam kubur adalah orang lain. Jangan-jangan yang meletakkan, menguruskan jenazahnya ini adalah orang-orang yang pernah ia musuhi waktu hidupnya. Celaka saya, kata roh itu, Pak. Saya tanya kita semua, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini udah nampak-nampaknya mau mati, nampaknya kita semua, Pak. Pertanyaannya, Pak, hanya satu malam hari ini. Jangan sombong apapun, Pak. Coba kita lihat rumah kita hari ini. Bisa tidak kita lihat dari sini rumah kita, Pak, sekarang? Bisa. Pertanyaannya adalah, pandanglah isi rumah itu hari ini, malam hari ini. Siapa di antara anak bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah siap memandikan kita besok? Lihat, Pak, 1 anak 3, 1, 2, 3, belum ada yang sanggup. Saya tanya Bapak Ibu yang saya hormati, malam hari ini meninggal kita besok, datang malaikat Israel, wahai hamba Allah, kamu akan dipanggil, rezekimu telah habis, kamu akan saya panggil, karena ini adalah perintah Allah, qudrat iradat Allah. Seandainya datang Pak malaikat Israel besok subuh di depan pintu, pandang, Pak, anak-anak tuh, siapa yang udah bisa mengurus jenazah kita besok kalau kita udah meninggal, Pak? Jika jawabnya tak ada, mulai hari ini Bapak Ibu yang saya muliakan, bergaullah dengan ulama, dengan ustadz, dengan orang-orang soleh, tokoh masyarakat yang layak jadi tokoh, bukan tokoh masyarakat yang kerjanya menokohi. Siapa tokoh masyarakat yang suka menokohi? Pendapat dia yang paling benar, pendapat orang lain salah semua. Betul lah, Pak? Ini kan maulid Nabi, Pak. Saya kasih gambaran, Pak. Maulid Nabi itu kita singgung, Pak, sedikit. Tinggal 10 menit lagi nih. Kita singgung sedikit maulid Nabi. Maulid Nabi, lahir dulu Nabi kita, Pak. Seluruh alam bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi.
Termasuk di dalamnya adalah musuh pebuyutan Nabi yang digambarkan di dalam Al-Quran. Itulah Abu Lahab. Lahir dulu Pak Nabi kita. Abu Lahab ini kan masih ada silsilah keturunan dari paman Nabi. Ternyata Abu Lahab berbahagia, berbangga lahirnya Nabi kita. Makanya dia membebaskan budak hari itu, karena saking berbahagianya dia lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada orang sekarang mengatakan orang yang maulid itu bid'ah. Demi Allah, kalau Bapak Ibu katakan orang yang mengatakan yang memperingati lahirnya Nabi pelaku bid'ah, demi Allah, besok kita akan berjumpa di hadapan Allah. Apakah perbuatan itu haram atau tidak? Betul tak Pak? Di mana salahnya maulid? Orang baca Al-Quran, tausiah agama, doa bersama, makan bersama, sedekah nilai di dalamnya. Habis itu bubar. Di mana yang salah kira-kira Pak? Tak ada Pak yang salah. Mulai hari ini jangan Pak ikut-ikutan mengatakan bid'ah kepada orang lain. Kalau mengatakan motor bid silahkan, tapi kalau ada ahnya jangan. Bid'ah, yasinan, bid'ah, doa tahlilan, bid'ah, kemudian talqin, bid'ah. Demi Allah Bapak Ibu yang saya muliakan, masih banyak ulama hari ini ketimbang kita berpersangka buruk Pak. Datangi ulama-ulama senior di negara ini. Masih banyak ulama-ulama kita ketimbang kita mengatakan ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, neraka, 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 sesat, sesat, sesat. Itu yang dikatakan orang Pak hari ini. Jangan Pak ikut-ikutan. Itu bukan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham tak Pak? Kenapa disinggung masalah maulid ini Bapak Ibu yang saya muliakan? Karena ini berkaitan dengan pemilihan ketua sebenarnya Pak. Dua Pak tantangan buat kita, siapapun orangnya, mau jadi pemimpin RT kah, RW kah, pengurus masjid kah, BSKM kah, yang jelas dua tantangan ini akan selalu hadir. Pertama yang kita hadapi adalah, ini biar ada ya Pak yang mau jadi ketua nanti. Jadi kalau jadi pemimpin itu Pak harus tebal telinga. Kalau tipisnya telinganya merajuk copek tu Pak. Tapi kalau orang Medan ada sini orang Medan Pak. Kalau orang Medan tu Pak, saya bukan membanggakan orang Medan, tidak Pak. Kalau orang Medan itu benar-benar, iya benar. Kadang yang disampaikan lembut terasa kasar kita dengar Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi begini Pak, percayalah, mulai malam hari ini di masa Nabi kita ada yang bernama Abu Lahab dan Abu Jahal. Abu Lahab dan Abu Jahal ini akan tetap terus ada sampai hari ini. Yang berbeda hanya jasadnya saja. Abu Lahab di masa Nabi itulah yang asli. Abu Lahab di masa sekarang bukan dia Abu Lahabnya, tapi sifat Abu Lahab ia miliki. Terlalu keras enggak Pak ceramah ini Pak? Hah? Ini kan pemimpin nih Pak ya. Bagaimana rupanya Abu Lahab ini? Kerjaan Abu Lahab itu Pak, pertama menyalahkan orang, suka mengkoreksi, tidak memberikan solusi. Apalagi kebiasaan Abu Lahab ini tak mau melihat sebuah organisasi itu maju. Salah satunya adalah Rasulullah. Dia tak bangga melihat Nabi membawa agama Islam, menyebarkan agama Islam. Akhirnya sampai mati ia tak pernah merasa bahagia melihat Nabi kita. Maka sebenarnya bangga dulu Abu Lahab ketika lahirnya Nabi. Yang membuat perselisihan antara Nabi dengan Abu Lahab diantaranya adalah rasa dengki yang berlebihan. Dengki Pak. Dengki inilah yang paling susah Pak menjaganya. Apalagi yang kedua Pak, seorang pemimpin itu jangan Pak berpikir dalam kepemimpinan itu tak ada orang yang protes. Pasti ada. Hidup ini Pak hanya dua. Kalau tidak baik, buruk. Kalau tidak senang, bahagia. Kalau tidak dihormati orang, dicaci maki orang. Saya mohon maaf Pak, ceramah ini tidak ada hubungannya dengan yang mengundang saya Pak. Tidak ada. Nanti ini pesanan nampaknya Pak Ustaz. Wallahi Pak, demi Allah tidak ada hubungan kami ke situ Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi saya hanya menyampaikan. Yang kedua, untuk pemimpin Pak yang mau diangkat nanti harus memiliki jiwa-jiwanya Nabi Nuh alaihi salam. Apa jiwa Nabi Nuh alaihi salam? Nabi Nuh dulu Pak, wahai anakku,
wahai istriku, naiklah kalian ke atas perahuku, karena banjir besar akan datang menghampirimu. Wahai umatku, naiklah kalian, banjir besar akan datang melanda. Apa kata anaknya, istri Nabi Nuh dan umatnya? Wahai Nuh, perahumu akan hancur. Kami lebih yakin bukit yang tinggi takkan bisa digenangi banjir yang besar ini. Biasa itu Pak RW, Pak RT diumumkan di masjid gotong royong, warganya 300, yang datang 50 orang. Biasa tuh Pak, tebal telinga lah Pak di situ. Biasa tuh Pak imamnya baik tetap salah, imamnya buruk pun akan tetap salah. Imam cepatlah salah, imam yang lambat tetap salah. Inilah sebenarnya Bapak Ibu yang saya muliakan, perputaran dunia. Ustaz ceramah lama salah, apalagi cepat salah semua Pak. Akhirnya Pak Imam kan udah kesinggung Pak. Hidup ini hanya itu Pak, kalau tidak dihormati orang dicaci orang, kalau tidak disukai orang dihormati orang. Contoh Pak Imam kita lambat tadi malam di amal muqarribin, lambatnya minta ampun seperti lambatnya itik surati, digelar Pak. Akhirnya Pak Imam berubah jadi Superman dia. Apa dia rubah menjadi gigi sekian-sekian. Akhirnya imam tadi berubah menjadi gigi 100 Pak. Seperti cepatnya kereta api solatnya Pak. Salah tidak di depan jamaahnya? Tetap salah Pak. Sama dengan yang mau calon RW dan RT Pak. Ini bukan menyinggung RW dan RT Pak. Seandainya ada yang mau jadi calon RW Pak, kalau Bapak nanti ada ingin mencalon Pak, itu serba salah hidup kita. Contoh, datanglah Bapak yang tadi, datang dia ke masjid, kaset di masjid belum dihidupkan, Bapak yang tadi sudah sampai ke masjid. Apa kata tetangganya? Pak, lihat tetangga kita itu, kaset belum dihidupkan di masjid, sudah duluan dia sampai ke masjid. Itu pasti karena ingin dia dipilih menjadi ketua RW. Tuh, dengki. Betul tak Pak? Sama dengan Pak RT, Pak RW, tidak datang ke masjid salah, datang selalu pun akan tetap salah. Apa kata warganya? Datang Pak RW, Pak RT solat berjamaah 5 kali sehari semalam berjamaah. Apa kata tetangga kanan dan kiri? Tuh lihat Pak RW, Pak RT sok rajin ke masjid. Jangan-jangan biar dipilih dia menjadi 2 periode. Kata orang yang dengki itu Pak. Begitulah Pak hidup nih. Betul tak Pak? Jadi benalu itu Pak akan tetap ada. Sebaik-baik jamaah masjid muqarribin, pasti ada Abu Lahab, Abu Jahalnya di sini. Kasar Pak Ustadz nih? Enggak kasar Pak, hanya mengasih tahu aja. Kalau ada organisasi pasti ada tukang pecah belah di situ. Kalau tukang pecah belah Pak di pasar masih untung, dapat periuk dari piring, dapat segala macam Pak. Kalau ini Pak bahaya. Maka dalam hal ini Pak, tinggal 3 menit lagi. Saya tutup. Bapak Ibu yang saya muliakan. Ini saya lihat Pak, janganlah Pak marah. Ini agak keras memang bahasanya, berkebetulan saya orang Medan Pak. Jadi kalau saya bicara seperti orang Melayu Pak, rasanya ndak nyampe ceramah itu Pak. Begini ha. Ndak logat saya Pak lemah lembut itu. Jadi mohon maaf kepada orang tua saya ataupun yang lebih tinggi daripada saya, tapi demi Allah Pak, kalau perkara dosa kita ndak tahu siapa yang paling banyak dan siapa yang husnul khotimah akhir hidupnya kita ndak tahu. Mau haji 15 kali, kalau hajinya itu menjadi sombong buat dirinya, jadi azab di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita semua sama-sama mati, sama-sama kembali kepada Allah, sama-sama kembali ke liang kubur. Jadi saya tutup Bapak Ibu yang saya muliakan. Apa teriakan yang kedua itu Pak Ustadz? Yang pertama tadi, wa in kanat ghairan salihah, jika yang meninggal itu kata Nabi orangnya bukan orang baik,
Salat berjamaah tak pernah terdaftar namanya. Berimpak bersedekah selalu menunda-nunda. Datang malaikat Israel, datang ke rumahnya. Wahai Fulan bin Fulan, jatahmu di dunia sudah habis, kembalilah kepada Allah. Apa kata dia langsung? Karena apa Pak? Yang menjemput itu adalah besok di dalam kitab Aqidatul Islam karangan Said Sabiq Pak. Meninggalnya itu kita besok Pak. Yang menjemput kita itu malaikat Pak, sesuai dengan amal ibadah kita. Kalau amal baik, yang datang pun akan baik. Kalau amal itu buruk, buruk jugalah yang menjemput kita. Makanya hari ini saya tanya kita semua Bapak Ibu yang saya muliakan, bisa tidak kita melafalkan la ilaha? Bisa tidak kita mengucapkannya Pak malam hari ini? Tapi begitu banyak di ruang ICU, di rumah sakit, datang anak, datang cucu, kek mak ya, ucapkan la ilaha illallah. Apa bapaknya? Tak bisa Pak ucapan ini mengucapkan la ilaha illallah. Datang anak ucapkan la ilaha illallah. Dipanggil Pak Ustaz, tolong Ustaz talqin dengan dulu ayah kami, la ilaha illallah. Tetap mata terkunci. Karena apa Bapak Ibu yang saya muliakan? Karena masa hidupnya ini bukan bacaan yang sering dia ucapkan. Makanya Pak perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya Bapak Ibu yang saya muliakan, wa in kana ghairu salih, jika kita meninggal besok kata Nabi bukan dalam keadaan baik, apa kata ruh itu? Qalat, berkata ruh kita, qala ya wailaha aina tazhabun. Ruh kita ini Pak, mudah-mudahan bukan kita yang kedua ini. Apa yang dikatakan ruh? Ya Allah, celakalah saya ya Allah. Ya wailaha, celaka saya ya Allah. Aina tazhabun? Yasma'u sautaha bainas sama'i wal ard. Ketika lafal ini diteriakkan oleh ruh kita besok kata Nabi, terdengar antara langit dan bumi Pak teriakan ini, karena saking dahsyatnya perpisahan jasad dengan roh, meninggalkan alam dunia menuju alam barzah. Ya wailaha, celaka saya. Kenapa Pak dia celaka? Kenapa dia tak berbahagia? Ditinggalkan anak, tak ada yang mendoakannya. Dia tinggalkan dunia sedekah sangat sedikit. Dia tinggalkan dunia perkara solat banyak yang dibawa. Semuanya dosa. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, udah habis waktu kita Pak. Cukuplah Bapak Ibu yang saya muliakan. Ini setengah jam langsung doa ya. Tapi lanjut Pak. Oh enggak bisa kok Pak. Oh, tambah sekali Pak. Aikulah, awak dari bulan semalam saya sudah pesan jus pinang, tak datang-datang juga saya lihat. Tapi apa kau tidak bersyukur Pak? Apa yang membuat syukur? Ini bisa menjadi rasa madu Pak, kalau jamaah itu ikhlas memberikannya Pak. Betul tak Pak? Kalau Bapak Ibu mendengarkan ceramah seperti ini Pak, bahagia benar saya melihatnya Pak. Tapi coba yang tidur-tidur di sudut-sudut itu, kadang mau dilempar pakai ini kadang tuh. Makanya Pak datang ke pengajian mulai hari ini Pak. Mulai hari ini Pak, datang ke pengajian jangan bawa dosa. Apa dosa saya Pak Ustaz? Ustaz yang ceramah kok saya buat dosa? Inilah ada 3 dosa kata Nabi. Pertama, dosa kata Nabi itu adalah antara kita dengan Allah dimaafkan oleh Allah. Yang kedua dosa syirik tidak dimaafkan oleh Allah. Tapi yang ketiga ini dosa antara sama manusia tidak dimaafkan oleh Allah kecuali mereka saling memaafkan. Inilah kadang mohon maaf Pak, kalau Bapak tidak senang melihat saya, paling geram saya Pak menengok orang ketika ada pengajian, datang dia kerjaan dia tidur di sini. Tapi masih syukur Pak dia datang. Tapi kalau Bapak dan Ibu datang, jangan dibiasakan itu lagi. Besok Bapak meninggal, sebutannya lain ke saya. Pak Ustadz udah meninggal Bapak yang semalam. Yang mana? Setiap Ustadz datang ceramah tidur kerjaannya. Lupa saya Pak mendoakannya itu Pak. Lupa. Rasakanlah. Tapi kalau baik Pak,
Udah meninggal siapa? Siapa bin siapa Pak Ustaz? Yang mana? Yang bapak mendengarkan ceramah Ustaz? Yang mana orangnya? Yang di depan Ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi. Maka ingat Pak, tanda akhir hidup kita husnul khotimah Pak, yang pertama itu setiap disebut nama kita, kita sudah mati, tetap diingat orang kebaikan kita. Tanda orang yang husnul khotimah. Lewat orang di kuburan kita Pak besok. Siapa ini? Pak Herman. Mohon maaf kalau ada Pak Herman di sini Pak. Pak Herman ini konco saya di Kubang Pak. Lewat orang dari depan kuburannya Pak, setiap nama beliau dibaca, apa yang diingat orang? Ya Allah, Bapak ini dulu kan tukang impak di masjid kita. Mudah-mudahan dilapangkan Allah kuburannya. Tapi jangan sampai Pak lewat orang dari kuburan kita. Kuburan siapa ini? Kuburan siapa yang tukang selingkuh itu? Rasakanlah kata orang. Lupa orang Pak mendoakan kita. Maka carilah siapa yang paling baik di antara kita besok setelah dihisab, kita surga atau neraka. Tapi tanda orang yang baik, akhir hidupnya baik, dia mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, nilai kehidupan kebaikan dirinya, dia sudah mati tetap ingat orang kebaikannya, seolah-olah dia masih hidup, jasad tidak ada. Contohnya siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau kita ingat Pak Nabi Muhammad, apa yang kita ingat? Kebaikan atau keburukan Pak? Kebaikannya. Inilah Pak target kita Pak setelah meninggalkan dunia ini diantaranya Pak. Paham ya Pak ya? Pulang kita Pak? Pulang? Iya, saya pulang aja Pak. Nanti pemilihan ketua sini aja Pak. Nggak usah saya menyaksikannya. Bapak Ibu yang saya muliakan.